Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kepintaran seperti sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan tema potensi kelimpahan stok dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan. Adapun nama dari anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Nur Fauzia Kasmin, dengan NIM 2006045011015, Indah Putri Utami dengan NIM 2006045011014, Erna Sari dengan NIM 2006045011012, Ira Anggraini dengan NIM 2006045011013, Muhammad Ilham dengan NIM 2006045011017, Muslim dengan NIM 2006045011016, dan Muhammad Fadil Fauzan dengan NIM 2006045011011. Kembali saya kemukakan tema kelompok 5 yaitu potensi kelimpahan stok dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan. Langsung saja. Untuk poin pertama, secara geografis. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPNRI 713 ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Secara administratif, WPPNRI 713 berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Provinsi Jawa Timur di sebelah selatan, sementara ke arah barat WPPNRI ini berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru dan Tanah Laut. Kekayaan sumber daya ikan sangat mungkin dimanfaatkan secara optimal melalui berbagai pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok jenis ikan yang dikaji meliputi 9 kelompok ikan yang bernilai ekonomis, meliputi kelompok ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, ikan karang, udang, panait, lobster, kepiting, rujungan, dan cumi-cumi. Untuk poin kedua yaitu potensi sumber daya ikan. Potensi sumber daya ikan laut pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995 pada 2001, yang kemudian disusul dengan kajian ulang berikutnya pada tahun 2005. Kegiatan pengkajian stok merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan secara berkala sesuai Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Nomor 45 Tahun 2009, yang mana Menteri Kelautan dan Perikanan berkewajiban menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut, pelaksanaan evaluasi kondisi stok kemudian dilakukan pada 2011, 2013, dan 2015 dengan terus memperluas cakupan spesies dan menyempurnakan metode yang digunakan. Lanjut, kita memasuki poin ketiga yaitu produksi dan kelimpahan. Total produksi perikanan tangkap di laut yang dihasilkan dari WPPNRI 713 sebesar 587.000 ton
pada tahun 2015. Capaian ini diperoleh dari 8 kelompok komoditas meliputi kelompok ikan pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, binatang berkulit keras, binatang lunak, binatang air lainnya, dan tumbuhan air yang berupa rumput laut. Komoditas bernilai ekonomis tinggi seperti udang, lobster, kepiting, dan rujungan dikelompokkan ke dalam binatang berkulit keras, sementara cumi-cumi, soton, dan gurita dan kerang-kerangan dikelompokkan sebagai kelompok binatang lunak. Kontribusi terbesar diperoleh dari kelompok ikan pelagis kecil sebesar 37,8% dari total produksi, diikuti oleh kelompok ikan pelagis besar 20,9%, ikan demersal 18,5%, dan ikan karang 7,13%. Untuk poin ketiga ini yaitu produksi dan kelimpahan. Yang pertama ada juga sumber daya ikan pelagis. Sumber daya ikan pelagis yang terdiri dari kelompok ikan pelagis kecil dan pelagis besar. Ikan pelagis kecil sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan habitat, terutama suhu dan salinitas. Sumber daya ikan pelagis kecil yang paling umum antara lain adalah layang, ada kembung, banyar, teri, dan ikan terbang. Yang kedua ada sumber daya ikan demersal dan ikan karang. Kelompok ikan demersal dan ikan karang adalah jenis-jenis ikan yang sebagian besar dari masa kehidupannya berada di dasar atau dekat dasar perairan. Terutama terdapat di sepanjang pantai yang dangkal dan perairan teluk di sebelah barat Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan, timur Kalimantan yang termasuk Selat Makassar, serta di perairan Utara Bali dan Nusa Tenggara Timur atau NTB yang termasuk Laut Flores. Perairan Teluk Bone juga merupakan bagian dari WPPNRI 713, mempunyai perairan yang relatif dan dengan dasar pasir dan batu karang. Selat Makassar dan Laut Flores mempunyai karakteristik perairan yang dalam dengan dasar berupa lumpur dan pasir berlumpur, serta di beberapa lokasi terdapat gugusan terumbu karang. Yang ketiga ada sumber daya udang, paneit, dan lobster. Habitat sumber daya udang adalah perairan paparan benua yang relatif dangkal dengan salinitas yang relatif rendah akibat adanya pengaruh aliran sungai. Untuk wilayah WPPNRI 713, sebagian besar udang paneit menyebar di perairan Kalimantan Timur, terutama di perairan sekitar Balikpapan, sedangkan udang lobster menyebar di perairan yang berdasar pasir dan berbatu karang, umumnya di perairan sekitar Sulawesi dan sebagian Bali dan Flores. Udang paneit umumnya tertangkap bersama-sama ikan demersal karena hidup pada habitat yang sama. Berdasarkan data sampling, proporsi antara udang dan ikan demersal berkisar 20% udang dan 80% ikan demersal. Proporsi terbesar hasil tangkapan udang adalah jenis paneit. Adapun tingkat pemanfaatan dan peluang pengembangan. Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali, namun bukan berarti tidak terbatas. Untuk itu, tingkat pemanfaatannya harus dapat menjamin keberlanjutan sumber daya bersangkutan, atau dengan kata lain, laju eksploitasi terhadap sumber daya tersebut tidak boleh melampaui laju kemampuan pulihnya. Sifat usaha perikanan laut yang terbuka dan beragamnya jenis alat tangkap yang digunakan, serta sifat sumber daya ikan tropis yang multispesies menjadikan pengelolaan sumber daya ikan tidak mudah untuk dilaksanakan.
Salah satu cara untuk melihat peluang pengembangan perikanan adalah dengan mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, yaitu membandingkan upaya penangkapan optimum dengan upaya penangkapan saat ini. Mengklasifikasi tingkat pemanfaatan menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Moderat. M. Indikator warna hijau dengan nilai lebih kecil 0,5. 2. Fully exploit. F. Indikator warna kuning dengan nilai lebih besar 0,5 kurang 1,0. Dan 3. Overfinish. O. Indikator warna merah dengan nilai lebih besar dari 1,0. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 9 kelompok komoditas di WPPN RI 713, sebanyak 6 komoditas berstatus overfinish, 2 kelompok komoditas berstatus fully exploit, dan hanya 1 komoditas yang masih berstatus moderat, yaitu kelompok ikan karang. WPP 713 titik acuan kelestarian sumber daya ikan di WPP 713 adalah upaya optimal, yaitu 7,421 unit per season untuk ikan pelagis kecil, 11,602 unit per season untuk ikan pelagis besar, 43,063 unit dogol untuk ikan demersal, 60,450 unit pancen rawai untuk karang, 8,663 unit dogol untuk udang panait, 17,121 unit bubuk besar, dan lobster 10,016 unit bubuk untuk kepiting, 29,025 untuk kerajungan, dan 10,135 unit pancing cumi untuk cumi-cumi. Pengurangan upaya yang harus dilakukan adalah 1,691 unit dogol bagi pengusaha ikan demersal, 6,032 unit dogol untuk udang panait, 6,828 unit bubuk lobster, 5,870 unit bubuk untuk kepiting, 14,957 unit bubuk untuk kerajungan, 7,295 unit pancing cumi. Sementara penambahan upaya bisa dilakukan untuk pengusaha ikan pelagis kecil sebanyak 2,921 unit per season, 16,53 unit per season bagi ikan pelagis besar, dan 38,971 unit pancing rawai untuk ikan karang. Baiklah, itulah kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata yang saya lontarkan, mohon dimaafkan. Saya Nur Fausia Kasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.